Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan swakelola? Swakelola adalah cara memperoleh barang dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan atau masyarakat setempat. Jadi kalau ada masyarakat setempat di desa itu yang memang dia bisa melaksanakan pengadaan barang jasa atau menyediakan barang jasa sesuai yang diharapkan, maka bisa dilakukan secara swakelola. Nah, untuk proses swakelola seperti ini, jadi akan dibuat untuk perencanaannya ya Bapak Ibu ya, dimulai dengan penjadwalan, kemudian rencana penggunaan tenaga kerjanya berapa orang, tenaga kerja yang tersedia di desa itu kalau bisa diharapkan kan dari sini ya Bapak Ibu ya. Itu dituangkan di dalam rencana penggunaan tenaga kerja. Kemudian kalau untuk pekerjaan itu pekerjaan konstruksi, maka harusnya ada gambar rencana gitu ya. Rencana mau bentuk konstruksinya seperti apa. Kemudian ada spesifikasi teknis, dan spesifikasi teknis serta gambar rencana ini harusnya disusun oleh mereka yang punya kompetensi di bidang konstruksi gitu ya. Termasuk juga untuk RAB-nya atau perkiraan biaya. Ini untuk perencanaan. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya nih ya, ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis ya, kemudian dibantu oleh personil dari dinas terkait yang dia memang menguasai ini ya, dan dibantu oleh beberapa pekerja yang sudah direncanakan tadi di proses perencanaan. Nah, itu yang pertama tadi swakelola ya Bapak Ibu ya. Cara yang kedua adalah melalui penyedia gitu. Nah, penyedianya ada berapa jenis pekerjaan nih. Kalau secara umum pengadaan itu kan ada ya Bapak Ibu ya, ada pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, pengadaan konstruksi, ada pengadaan konsultan gitu. Nah, ini bisa jenis penyedianya juga ada 4 ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa bisa melalui penyedia? Ini dalam hal pengadaan tidak bisa dilakukan secara swakelola, yang tidak bisa dipaksakan tadi ya, maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia, baik sebagian atau seluruhnya. Sebagian atau seluruhnya itu misalnya tadi membangun jembatan tadi ya, membangun jembatan, pekerjaannya, mandornya bisa dari desa. Tapi penyedia untuk beli semen yang misalnya kan kalau di desa tidak ada kan berarti harus melibatkan penyedia gitu ya. Tidak ada yang memproduksi misalnya. Nah, itu harus melalui penyedia. Jadi bisa sebagian, bisa juga seluruhnya melalui penyedia. Kalau memang di desa itu tidak ada yang bisa diberdayakan untuk mengerjakan secara swakelola. Nah, pengadaan melalui swakelola bisa dilakukan untuk pengadaan melalui penyedia ini bisa dilakukan untuk mendukung kegiatan swakelola atau untuk kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan secara swakelola. Contohnya apa? Contohnya untuk yang mendukung swakelola, misalnya pemberian materi, misalnya semen, batu bata, aspal misalnya ya. Kemudian sewa peralatan, penyediaan tukang batu, tukang kayu kalau nggak ada gitu ya. Pembayaran listrik selama pengerjaan konstruksi itu kan pasti butuh PLN. Nah, PLN ini adalah penyedia gitu. Dan lain-lain ya. Kemudian kalau yang kegiatan yang tidak mungkin dilakukan secara swakelola, ini adalah contohnya beli komputer, printer ya, langganan internet, misalnya beli meja, kursi, alat kantor, itu pasti butuh penyedia ya, butuh pihak di luar desa yang dia memang punya kompetensi untuk menyediakan meja, kursi, komputer dan lain-lain tadi. Seperti yang ini contoh di sini.